Sekali lagi masih berjibaku dengan urusan rendering. Ditulis di situ 37 menit untuk video 5 menit. Amsyong. Selamat pagi, 1 Agustus 2022. Kita akan sharing pagi-pagi kepada Anda semuanya. Sharing yang pertama adalah ini nih. Coba Anda bisa lihat agak miring ya supaya ada ruang. 24 tahun baru paham. Ini adalah iklan yang saya lihat di Facebook ya. Ternyata emang bener, buat yang belum paham cek. Itu mengarah linknya ke Shopee. Saya juga penasaran kok ini ada apa ini. Ternyata memang di situ ada konsumsi garam masyarakat kita bangsa Indonesia yang berlebih. Jadi ini jadi bikin penasaran, akhirnya juga ikutan ngeklik. Ternyata pabrikan besar sekelas Ajinomoto juga melakukan hal yang sama, yaitu bikin penasaran. Mungkin ini bisa ditiru ya, bisa ditiru baik oleh UKM kayak kita ini, ngeklik ataupun posting sesuatu yang nggak ada kaitannya, tetapi ujung-ujungnya itu adalah brand awareness kelas dunia. Penasaran selalu bikin ciamik untuk pemasaran. Yang kedua adalah tentang pemilihan pasir. Pasir ini penting sekali karena memang pemanfaatan pasir kalau di hari-hari sekarang itu kan lebih kepada untuk pembuatan pondasi ya, campuran pondasi, perekat pondasi, kemudian juga untuk slup, untuk kolom, untuk ring, itu biasanya pakai pasir. Tapi dalam memilih pasir juga nggak bisa kemen-kemen ya. Jangan sampai salah pilih pasir, terutama pasir yang murah dan pasir yang ada campuran lumpurnya. Itu gak enak banget ya. Kalau Anda misalkan untuk selupnya itu gampang merotol, untuk kolom gampang merotol karena memang pasirnya sendiri tidak masuk, tidak, ibaratnya tidak standar ya. Kalau bisa usahakan pasir yang paling utama, paling bagus itu yang sudah dibasuh sama air sungai. Jadi pasirnya benar-benar pasir, tidak ada campuran lumpurnya, itu bagus sekali. Tentu saja harus memikirkan komposisi ya, komposisi antara pasir, kemudian koral, dan juga dengan semennya. Kalau misalkan sepengalaman saya, nyampurnya itu untuk semen sama pasir sama koral itu diwolak-walik dahulu 3 kali. Itu yang biasa dilakukan oleh kuli yang profesional. Dicampur dulu secara merata, kemudian baru dikasih air ya. Jadi dicampurnya harus benar-benar ciamik, yang bikin itu juga campurannya merata, itu yang akhirnya bikin kuat, selain juga kualitas dari pasirnya sendiri. Dan biasanya saat-saat ini itu untuk acian, untuk lepoan, orang lebih seneng untuk milih pakai Black Bull misalkan ya, karena relatif lebih mudah. Dan otomatis kalau misalkan pasirnya digunakan sebagai campuran semen dan untuk pondasi, kemudian campuran semen koral untuk slup, kolom, dan ring. Next adalah bata ringan. Bata ringan ini juga sekarang kita bisa membeli langsung ke pabrikan ya, dan harganya relatif antara 650.000, 700.000 per kubik ya. Kalau misalkan Anda mendatangkan 1 truk itu biasanya ya harganya kira-kira 5,5 juta sampai 6 jutaan sekitar itu dapat 10 kubik setengah kalau nggak salah, 10 kubik koma sekian ya, untuk yang biasa ya ukuran 10 cm. Tapi saya mau memberikan catatan terkait dengan batu bata ringan. Jadi batu bata ringan ini sekarang penetrasinya kuat banget ya, karena memang awalnya itu digunakan untuk sekatan, sekarang itu sudah dipakai untuk menahan beban juga. 1, jangan sampai ngakali perekatnya. Biasanya saya punya tukang dulu itu ngakali pakai lem Raja Wali itu 1 biji, kemudian dicampur di timba, kemudian dipakaikan semen, dicampur semen. Jangan, lebih baik langsung pakai perekat batu bata ringan. Sekali lagi pakai perekat batu bata ringan, dan itu harganya sudah murah banget dan hemat. Kalau pakai perekat dia langsung ceket ya, karena memang perekat atau lem itu digunakan khusus untuk batu bata ringan. Yang kedua tentu saja jangan lupa untuk menyertakan ring dan kolom ya pastilah. Apalagi untuk bata ringan, harus diingat bahwa bata ringan ini awalnya bukan untuk menahan struktur, tetapi untuk sekatan. Kalau memang Anda menggunakan sejak lantai pertama, lantai 1, kemudian lantai 2, jangan lupa yang lantai 1 itu disertai dengan ring dan kolom ya. Jangan sampai lupa itu, karena memang fungsi awal dari batu bata ringan.
Share yang ketiga adalah tentang septic tank ini. Ini adalah hal yang sangat penting sekali dalam membuat rumah ya. Bisa ditaruh di belakang, bisa ditaruh di depan. Jadi depan belakang jauh jaraknya itu juga nggak masalah. Karena apa? Karena misalkan saya taruh di teras nih supaya nanti ketika nguras gampang, juga nggak masalah. Saya taruh di belakang nih dekat dengan kamar mandi itu sendiri. Karena sekarang juga untuk penyedotan ataupun jasa penyedotan tinja itu kan selangnya juga sudah panjang-panjang, jadi itu ndak masalah banget. Dan ini septic tank ini saya ada garapan dulu itu pakai 2 bis ya, untuk resapan dan juga untuk septic tank itu sendiri. Bisnya itu 80 cm 5 tumpuk sama sumur bor itu harganya 2.500.000-an sekitar itu. Jadi itu penting banget ya, bahkan lebih penting dari segalanya saat pertama kali, terutama Anda yang bangun rumah dari nol, penentuan lokasi septic tanknya itu di mana. Dan itu diusahakan jangan dekat-dekat dengan pondasi. Kenapa? Karena itu kan lubang ya, bisalah ditarik jarak 80 cm atau 1 meter dari pondasi. Karena supaya apa? Supaya itu lubang nggak merodol ya. Untuk pondasi menahan beban, selub meratakan beban, kemudian temboknya jangan sampai itu beban kemudian diganggu dengan adanya septic tank. Usahakan agak menengah, jarak 80 sampai 1 meter. Ya, kita tiba ke postingan yang kelima, Pak Bro. Jadi postingan kelima adalah hal ini menunggu semoga laris dan berkah. Ini jadi saya mengingatkan kita ini sebenarnya negara di dunia ketiga yang semuanya juga ya harap maklum ya, karena memang kondisi dan situasinya ini tidak semakmur negara maju, tetapi itu bukan ya, itu realitanya kita terima, tapi itu juga bukan jadi halangan ya. Saya doakan yang posting ini juga doanya terkabul, semoga saja yang jualan ini laris dan berkah kelas dunia ya. Kita kondisinya seperti ini, harap maklum bila kita misalkan PayPal sekarang diganggu sama Kominfo karena tidak ada izin ataupun penyertaan begitu. Game-game juga sedang ada ya hal-hal yang mungkin kita anggap lucu ya, dan itu harus kita akui bersama karena kita berada di negara dunia ketiga yang menurut pendiri Kaskus membuat perusahaan di Amerika dan di Indonesia, di Silicon Valley terutama, itu tidak bisa disamakan karena tantangannya lebih berat di sini, dan itu dimaklumi saja. Nah, tapi itu juga jadi motivasi bagi saya pribadi ya, penggiat UKM seperti ini. Untuk apa? Untuk posting sering-sering, untuk bikin video sesering mungkin, dan juga untuk menawarkan jualan. Kalau Anda kamu tawarkan jualan melulu sih Mas, ya harap maklum lah, kita ini di negara dunia ketiga yang koret-koret ya customer dari Indonesia sendiri. Jadi jangan diprotes, dilakukan saja. Toh juga kita harus soft selling, wes kesuwen Pak Bro, kita ini negara yang kondisinya seperti ini, tawarkan saja langsung tujuannya apa. Juga sama, saya bikin video seperti ini, sharing-sharing kepada Anda, dan juga ujung-ujungnya di akhirnya ini, kalau seumpama sampean butuh tukang, sampean butuh konsultasi bangunan terutama di kawasan Surabaya dan sekitarnya ini, jangan lupa untuk kontak nomor tertera yang saya sertakan di atas. Oke lah, begitu saja sharingnya pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di sharing-sharing pagi yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, share video ini jika bermanfaat, dan juga silakan komen kalau seumpama itu bagus. Oke, terima kasih. Kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya.